Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osentin. Saya mahasiswa dari Universitas Aruleo, jurusan Pendidikan Sejarah, peminatan Pendidikan IPS. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa perbedaan interaksi masyarakat zaman kuno dan zaman sekarang. Sebelum saya membahas, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu media pembelajaran. 1. Media pembelajaran adalah teknologi membawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 2. Saran fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. 3. Saran komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandangan dengan peserta perangkat keras. 4. Alat untuk memberi perangsangan bagi siswa upaya terjadi proses belajar. 5. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan komunikasi siswa untuk belajar. 6. Alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari guru kepada murid, sehingga murid menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan proses belajar. Itu penjelasan sedikit mengenai apa itu media pembelajaran. Di sini saya langsung masuk di materi, yaitu materi saya yang akan saya jelaskan sedikit. Topik mengenai perbedaan interaksi masyarakat zaman kuno dan zaman modern. Mari kami interaksi manusia pada zaman dulu atau zaman kuno masih sangat tradisional. Kebanyakan orang berinteraksi dengan cara menggunakan batu atau daun lantur untuk menulis surat dan pesan. Sangat membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan ke tempat yang ditunjukkan. Jadi zaman dulu, zaman kuno itu sangat setengah mati untuk menyampaikan pesan kepada tetangga atau sahabat-sahabat yang di kota lain, karena sangat membutuhkan waktu untuk penyampaian surat atau penyampaian yang mereka mau sampaikan. Itu sangat membutuhkan makan waktu seperti makan bulan untuk penyampaian surat itu. Interaksi manusia pada zaman sekarang, orang sudah banyak berinteraksi menggunakan gegas dan alat komunikasi yang sudah modern seperti HP, Telegram yang hanya membutuhkan waktu dalam 1 menit untuk menyampaikan surat atau pesan berita ke tempat yang ditunjukkan dengan sangat mudah. Kalau zaman sekarang enak, tinggal kami mau kirim pesan atau telepon, dalam 1 menit sudah masuk, tinggal mengetik, kirim, pesan sudah tersampai. Itu perbedaan zaman modern dan zaman dulu. Itu perbedaannya, perbedaan pesan interaksi. Interaksi sosial di zaman dulu atau zaman kuno sangat sulit untuk berinteraksi pada zaman itu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi pada zaman itu. Faktor pengaruh bahasa, contoh. Jadi ada faktor pengaruh bahasa juga dipengaruhi di zaman kuno. Contoh, dari sebuah komponen lain
kampung lain ke kampung lain yang lain sangat sulit karena faktor bahasa dan pergaulan di waktu itu. Belum ada bahasa yang bisa saling berinteraksi satu sama lain, memahami arti kata yang dimaksudkan dari seseorang. Pada zaman kuno juga saling berinteraksi dengan cara yang berbeda, yaitu menggerakkan tangan, kepala, kode-kode tubuh pada atau maksud yang diinginkan disampaikan. Yang dimaksud dalam saling menyampaikan pesan secara langsung. Pada zaman itu mereka sangat sulit berinteraksi pada zaman kuno karena tidak ada alat komunikasi, alat atau bahasa bantuan yang bisa memahami arti penyampaian dari seseorang ke individu ke individu lain. Makanya pada zaman itu sangat setengah mati. Pada zaman itu ya mereka menggerakkan suatu tangan atau menggerakkan tubuh badan. Makanya pada zaman itu mereka memahami arti itu. Kalau sekarang kan kita tidak sulit karena bisa ada bahasa yang bisa semua bahasa kan sekarang kita bisa pakai bahasa Indonesia. Biar beda kampung, beda bahasa, beda suku, tapi bahasa Indonesia bisa satukan. Bahasa Indonesia juga bisa diartikan bahwa maksud yang diinginkan. Berikut petani dan nelayan. Di sini pada masa itu, pada pertukaran kebutuhan hidup seperti nelayan ikan pada tukang kebun atau tukang sawah. Pada saat zaman kuno mereka saling bertukaran seperti tukar padi, membawa padi untuk bertukar dengan ikan. Ia membutuhkan seorang nelayan untuk saling menukar barang kebutuhan yang diinginkan. Demikian seorang nelayan pun ia saling membutuhkan padi. Maka ia membawa barang yang ia miliki seperti ikan saling bertukar dengan padi. Karena pada zaman itu belum ada mata uang yang berputar seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita tidak lagi barang ditukar dengan barang karena sudah ada alat pertukaran yang modern seperti uang yang bisa langsung membeli apa saja yang diinginkan. Berikut ini saya akan membahas tentang berbeda pendapat pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu, guru mengajar siswa di sekolah dengan menggunakan papan tulis dan kapur. Siswa mencatat pelajaran tersebut dengan pensil, pulpen, dan buku. Namun zaman sekarang, karena eranya globalisasi, karena sulit canggihnya teknologi membuat cara belajar di kelas beberapa dengan dahulu. Saat belajar tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur, namun guru sudah menggunakan infokus dan laptop untuk menjelaskan materi kepada siswa. Zaman sekarang ini juga dapat siswa tidak terlalu perlu lagi untuk mencatat menggunakan papan pensil atau pulpen di sebuah buku. Namun mereka meminta materi yang diajarkan guru dengan menggunakan fotokopi file. Jadi para siswa bisa mempelajarinya lagi di rumah menggunakan komputer.
Berikut sumber pengetahuan dan informasi. Pada zaman dulu, berita informasi dan ilmu disalurkan dengan sangat lambat. Orang-orang masih begitu sulit mendapatkan informasi, dan biasanya para siswa hanya dapat memperoleh pengetahuan dengan membaca buku dan bertanya kepada guru. Namun sekarang informasi dapat dicari dengan mudah dan cepat karena sudah adanya interaksi internet, televisi, radio, dan surat kabar. Dengan adanya beberapa kecanggihan teknologi tersebut membuat kemudahan bagi para siswa untuk memperoleh informasi. Namun dengan memajukan teknologi tersebut banyak juga dampak negatif karena mempersalahgunakan internet. Berikut materi pendidik. Materi pendidik pada zaman dulu lebih menekan pada membutuhkan nurani seorang anak, penguatan karakter dan dimilikinya untuk membuatnya mampu membedakan mana yang baik dan benar. Terlepas sekolah itu seakan forward, akan tidak mereka punya kurikulum yang sama. Sekolah tidak terbagi menjadi sebelah nasional, sekolah nasional plus atau sekolah internasional. Materi yang diajarkan kepada siswa di setiap provinsi atau kabupaten sama walaupun berbeda, terdapat kesenjangan yang sangat berbeda. Berbeda dengan materi pendidik zaman sekarang, kurikulum yang digunakan berbeda tiap sekolah, bahkan status sekolah pun terbagi menjadi di beberapa status seperti sekolah nasional, sekolah internasional. Lalu itu istilah diakui dan dikreditasi. Berikut orientasi pendidikan. Orientasi pendidikan dilalui pendidikan dimaksud untuk mendidik manusia agar tumbuh mempunyai akhlak yang baik, mengajarkan nilai kehidupan dan mengajarkan budi pekerti, etika, melakukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Setelah itu institusi dan tangkapan diperlukan akan mengajarkan keterampilan membuat siswa mampu menunjang hidupnya sendiri di masa depan. Namun sekarang ini pendidikan lebih berorientasi kepada sebagaimana meningkatkan kecerdasan, prioritas keterampilan dan berbagai menghadapi persaingan pendidikan. Sangat ini cenderung kehilangan misi utama untuk investasi karakter manusia. Pendidikan moral dan karakteris bukan lagi merupakan faktor utama seorang hak menjalani pendidikan. Kalau hal ini dianggap menjadi tugas para tokoh agama, tugas seorang tua wali di rumah sekolah. Sekolah ini berlomba menonjol kurikulum yang dipercayai bisa menciptakan generasi muda super dari usia sedini mungkin. Jadi mungkin pembahasan saya sampai di sini yang saya bisa bahas pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maafin. Terima kasih sudah menonton video saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.